Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tanggap Bencana Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru, pendengar Pro 1 dan Pro 4, insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas hadiah orang sholat. Jadi orang sholat itu mempunyai hadiah dari Allah, mempunyai manfaat-manfaat. Pertama, orang yang sholat itu dia suatu dapat hadiah saling besar sekali, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kejinya hilang, mungkarnya hilang. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung. Yang ketiga, dia akan merasa sukses dan bahagia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga. Terus dia doanya dikabulkan. Yang keempat, doanya dikabulkan. Terus yang kelima, dia terhindar dari perbuatan keluh kesah, dan Allah memberikan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Coba kita buka satu ayat bahwasanya perbuatan keji dan mungkar. Kita minta anak kita siapa namanya? Kurdi untuk membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahu a'lam. Masalah, terima kasih pada santri kita Kurdi, asalnya dari Ulu Danau nih. Jadi pendengar Ulu Danau juga ini santri dari Ulu Danau. Insya Allah. Allah katakan bahwasanya utslu mahwalid kita pakimi sholat. Allah minta pada kita, bacalah Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, mencegah perbuatan keji, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Mengingat Allah, apa yang kamu kerjakan Allah mengetahui semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, mengapa terjadi orang yang sudah sholat dia masih perbuatan keji, masih mencuri, masih berbohong, masih berzina, masih apa gitu? Dia sholat masih berjudi. Nah, kenapa demikian? Karena tadi diawali dengan uclu, ya, bacalah kitab Al-Quran. Jadi kalau orang hanya sholat saja tanpa ilmu Al-Quran, maka dia masih perbuatan keji nih, perbuatan keji, mungkarnya masih ada. Nah, agar kita tidak keji mungkar, maka bacalah Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu, ikuti kajian. Kalau orang hanya sholat saja banyak. Nah, yang terjadi orang yang sholat, kenapa dia tidak beruntung? Ya, karena apa? Perbuatannya berawanan dengan perintahnya Allah. Dia hanya sholat saja, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Nah, mengapa orang yang sholat kok tidak bahagia, tidak sukses hidupnya? Ini dipertanyakan, ya. Kalau orang yang sholat hidupnya masih galau, itu dipertanyakan ada apa sebenarnya, ya. Mungkin kita melihat tetangga kita sholat tapi hidupnya galau, hidupnya tidak beruntung, hidupnya tidak bahagia, hidupnya keluh kesah. Kenapa demikian? Termasuk doanya juga tidak dikabulkan, ya. Dan juga dia tidak mendapatkan janji dari Allah bahwasanya mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Nah, apa penyebabnya ini? Nah, sebab itu semua kita mengambil di surat 29:45. Nah, banyak orang yang kadang-kadang menganggapi ayat ini bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ayatnya dipengkal, dipotong, ya, dipotong.
Sedangkan kalau kita perhatikan di sini ada utlu ma walilekta minal kitab wa aqimis sholat. Di sini Allah katakan bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau orang sudah membaca Al-Quran, dia akan tahu bahwasanya temannya sholat ini sedekah. Temannya sedekah, maka dia akan beruntung. Kalau orang yang sholat dia sedekah, dia akan menjadi orang the best of the best. Masya Allah, luar biasa. Dan orang akan bahagia dengan sholat itu kalau dia mengerti makna sholat dengan sesungguhnya. Maka dia mempersiapkan waktu-waktu sholat itu. Insya Allah kalau kita memperhatikan sholat dengan sebenarnya, memahami 2945 ini, kita akan beruntung. Kembali kepada Mbak Lisa. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah awal untuk kajian terawih Jumat kita hari ini dengan judul hadiah orang tuanya. Silakan kami nantikan di jam 9.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana nih Bapak? Pak Ujang di Jejawi. Pak Ujang di Jejawi. Baik Pak Ujang, sehat Pak Ujang ya? Waalaikumsalam Pak Ujang. Masalah sholat hadiah bagi orang yang meninggal. Ya. Karena di kami ini dulu di gereja dan setiap ada orang yang meninggal itu di masjid kalau supaya hadiah karena orang yang meninggal itu jadi sholat pasti orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sampai kepada Pak Ujang di Jejawi. Dan silakan masih tunggu yang ada di Facebook di di 3993 atau di WhatsApp 08 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, didengar? Baik, Pak Iwan sudah. Oke, akan dikatakan ini berarti saya tidak ada dulu ya, Pak ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ini masalah jadi saya ini kan lagi absorber bukan khusus. Jadi saya ini kan ini kan di luar semua pasang gitu taruh ada namanya di samping ada Silakan ya, Pak ya. ya maksudnya ini sholat masih ada ya jadi jauh seperti ini saya pastikan dulu sebelum sholat ya. Tapi saya sholat itu keluar sendiri gimana itu apa pesan lain kan tapi Ya, ke dalam kantong itu bukan lengket badan saya ya. jam saya Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony di Kenten, terima kasih. Silakan ini Pak Ustadz, kita ke Jejawi dulu. Ada Pak Ujang tadi sama kita. Masya Allah Pak Ujang orang beruntung yang pertama nih, Insya Allah berkah cepat umrohnya ya Pak Ujang ya. Nah, Insya Allah Pak Ujang, kalau kita kaji di surat Ibrahim ayatnya 31 ya Pak Ujang ya. Nanti Pak Ujang boleh buka surat Ibrahim 431. Allah menjelaskan di sini, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan rezeki secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang ketika tidak ada jual beli lagi. Sekarang pertanyaannya Pak Ujang ya, orang yang sudah mati itu masih ada jual beli nggak? Pak Ujang pernah nggak lihat orang yang sudah meninggal itu beli ke Indomaret atau ke Alfamart ya, beli kapas, beli apa? Nggak ada lagi ya. Jadi kalau orang sudah mati itu tidak ada sholatnya lagi, udah ada sholatnya lagi. Seperti kita kan di kuburan itu kan diazankan ya. Pada prinsipnya saya lucu deh gitu, lucu. Azan itu kan mau jarang sholat ya. Jarang sholat, mayat mau sholat lagi apa? Ya. Tapi karena itu tradisi, silakan saja. Tapi karena itu tidak juga dosa ya, tidak juga dosa. Ya. Karena itu tradisi, kita memanggil nama Allah, insya Allah yang lainnya mendengarkan suara azan itu saja.
Jadi kalau orang sudah mati tidak ada sholatnya lagi. Hadiah, kata hadiah ya, Bapak Ujang, kita kembali ke hadis ya. Orang yang meninggal itu cuma 3 yang dapatkannya lagi ya. Ini kita tadi Al-Quran Ibrahim 31. Kita kembali kepada hadis. 1 amal jariah. Nah, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Masalah luar biasa. Cuma 3 itu aja. 3 itu aja yang kita dapatkan. Tidak ada yang hadiah itu, tidak ada. Kalau di dunia ada sih hadiah ya. Tapi kalau sudah mati nggak ada di jalan. Sama seperti Pak Ujang, maaf ya, saya sambung sedikit. Kita ini sering ada yasinan apa ya, kita hadiahkan kepada almarhum. Ini dari mana dalilnya ya? Tapi kalau kita mendoakan dia ada. Baiklah kita baca yasin apa? Beda hadiah dengan mendoakan. Beda hadiah dengan mendoakan. Kalau misalkan orang tua saya meninggal, Bapak Ibu sekalian kita baca surat Yasin, kan kebaikan nih Yasin Al-Quran ya. Nanti kita mendoakan untuk almarhum siapa bla 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 bla, agar kiranya Allah lapangkan kuburannya, Allah terangi kuburannya, Allah terima amal solehnya. Al-Fatihah. Langsung kita baca surat Yasin, tidak apa-apa. Karena kita berdoa itu dengan kebaikan dulu. Lakukan kebaikan dulu baru kita berdoa gitu. Karena ada syarat-syarat doa dikabulkan, dia dalam keadaan kebaikan. Bahwasanya wa iza zalaka ibadi Di anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, doa dikabulkan ada syaratnya. Kamu dalam keadaan kebaikan. Maka dari itu, baca Yasin, baca Al-Fatihah itu adalah kebaikan. Tapi kita memberikan hadiah. Saya tuh kalau kadang-kadang pengen tahu juga dari mana dalil ini ya. Mungkin ada ilmu yang belum saya tangkap atau belum saya pelajari. Saya mesti banyak belajar lagi kayaknya. Insya Allah Pak Ujang ya. Baik, kita beralih ke Pak Tony di Kenten tadi Pak Ustaz. Ya, Pak Tony di Kenten begini Pak Tony, kita juga dalam keadaan sakit kita berwudu sudah Allahu Akbar. Tapi posisi kita sakit, kita keluar dari dubur, dari anus kita atau dari kemaluan kita sesuatu ya. Kalau kita lagi sakit enggak jadi masalah. Tapi Pak Tony tidak bisa disambung wudu itu ke sholat keduanya. Maksudnya Pak Tony sholat zuhur, dan sholat itu tidak bisa bertahan di asar. Asarnya sholat wudu kembali. Biasa kita kan dari zuhur nahan sampai asar nih wudu kita ini, gitu ya. Nah, ya. Tapi Pak Tony kalau kita Allahu Akbar kita keluar cairan dari tubuh kita, nah itu teruskan saja sholatnya. Tapi untuk sholat berikutnya itu udah nggak sah lagi. Ya, nggak sah lagi. Tapi untuk sholat yang pertama ini sah dia, sah. Ya, baik-baik saja. Insya Allah Pak Tony semoga cepat sembuh ya Pak Tony ya. Ya. Kemudian Pak Tony di Kenten, semoga lekas sembuh dan terima kasih sudah bergabung ya Pak ya. Iya, benar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak di mana nih Bapak? Pak Samsul di Padang. Samsul, silakan Pak Samsul. Jadi bagaimana penerimaan hari di sini agak lumayan penerimaan kalau Pak Ustaz itu. Oke. Nah, ini balik ke sini Pak Samsul. Ini kita lagi di masjid ini. Oh, langsung dari masjid ya Pak ya? Ya. Oke, Suara alhamdulillah. Pak Ustaz ini langsung di mana-mana ini di menara kami. Masya Allah. Silakan Pak Samsul. Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Pak Ustaz mengenai yang Pak Ujang tadi kan itu sama aja Pak di Padang itu. Tapi pernah saya kita lalu kita sekolah yang di Metro Padang Pak. Karena saya tuh ya tahu dan itu pernah dia menemukan dalil-dalil seperti itu. Dan itu mengenai perlian fitnah kalau tadi kan di daerah
Masya Allah, luar biasa nih. Silakan Pak Ustaz. Ya, Pak Samsul SP Padang, saya ini sangat mengharapkan numpang isi kajian ini, bukan diundang ya. Kalau diundang terlalu mewah buat saya, Pak Samsul. Saya pengen numpang isi kajian, kapan-kapan Pak Samsul siapkan jemaahnya, saya akan datang insya Allah. Pak Samsul, bahwasanya kebiasaan masyarakat kita buat yasin itu berguna atau tidak tergantung. Tapi biasanya ya maaf ya, satu rumah itu udah satu kardus yasinnya. Saya ini setiap undangan setiap hari itu dapat undangan itu dus lebih itu. Tapi saya senang, iya, saya senang sekali dengan sarannya Pak Samsul. Bagaimana kalau berikan Al-Quran saja gitu ya, berikan Al-Quran saja nanti digunakan di masjid. Mungkin banyak yang membaca ya. Apalagi kalau Al-Quran terjemah yang tebal, yang besar itu kan enak sekali membacanya. Lebih berguna yang itu menurut saya. Tapi itu kembali tadi yasin dan sebagainya, karena kita ini udah tradisi orang seperti itu ya, seperti itu kita juga nggak boleh terlalu membantah. Yang penting dia melakukan kebaikan itu. Dan juga sedikit ya saya sampaikan, kadang-kadang dia ini bila arwah siapa ini dotin arwah si A, si B, si C, Bro, Al-Fatihah. Seharusnya bila arwah boleh misalkan pulan diawali dengan doa. Apa doanya? Agar Allah lapangkan kuburannya, Allah terangi kuburannya, Allah ampuni dosanya, Al-Fatihah. Tapi biasanya langsung sebut aja arwah, Al-Fatihah tanpa isi. Jadi seperti SMS tanpa isi dia tuh. Ya, Al-Fatihah itu kayak pulsanya ibaratnya, tapi tanpa isi gitu. Bingung juga ya. Kira-kira Mbak Lisa kalau di SMS tanpa isi bingung nggak? Nggak tahu apa isinya Pak ya. Ya nggak tahu apa isinya gitu. Ya Pak Samsul insya Allah ya. Ya. Pak Samsul di SP Padang, terima kasih untuk kajian kita pagi ini. Dan berikut ini Pak Ustaz, dari WhatsApp kita terima ada Pak Isarmanto ya dari Masjid Akbar Kalidonia yang masih bergabung ini. Pak Isarmanto katanya Pak Ustaz mohon penjelasannya mengapa ketika seseorang diberi amanah kekuasaan sering tergelincir dari komitmen dari fungsi sholat tersebut yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Terima kasih dan silakan Pak Ustaz. Masya Allah Pak Ismanto di Masjid Akbar ya. Insya Allah saya tahun baru kan isi sana nih Pak Irmanto. Ya, Alhamdulillah terima kasih sekali RRI bisa presentasi bertemu dengan Masjid Akbar. Pak Irmanto, kenapa orang itu tidak amanah ya? Tidak amanah dalam melakukan tugas. Kembali Pak Irmanto bahwasanya mereka tadi uclu tadi, bacalah Al-Quran tadi. Dia sholat kok tidak amanah. Nah, mengapa orang terjadi tidak amanah melakukan tugas itu? Karena mereka itu tidak mengerti sebenarnya manfaat Al-Quran sesungguhnya. Kalau mereka mengerti manfaat Al-Quran sesungguhnya, maka dia akan pahami Al-Quran. Manusia itu bisa mengatakan Tuhan itu satu setelah dia paham Al-Quran. Nah, setelah dia paham Al-Quran, manusia itu bisa mengatakan Tuhan itu satu. Nah, begitu dia mengatakan Tuhan itu satu, maka konsep hidupnya adalah ibadah ya. Konsep hidup ibadah. Nah, tapi mengapa terjadi orang sudah sholat tapi pengurus masjid atau pos apa ya, dia tidak aman atau tergelincir karena dia tidak punya keyakinan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki itu. Allah memberikan rezeki itu. Dan dia tidak punya keyakinan bahwasanya begitu kita diberi tugas itu amanah dari Allah, titipan dari Allah ya, bahwasanya tugas dari Allah. Kalau orang merasa itu tugas dari Allah, bosnya Allah, dia takut. Dia takut. Dia akan istiqomah melakukan suatu kegiatan itu dengan kebaikan. Nah, kenapa orang tidak istiqomah tadi? Karena pengaruhnya Pak Dais belum paham Al-Quran. Kalau dia paham, insya Allah kita doakan semoga orang Muslim Indonesia ini paham Al-Quran, insya Allah. Ya. Baik Pak Isarmanto di Masjid Akbar Kalidonia, terima kasih sudah bergabung. Saya lanjutkan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Roni, silakan Pak Roni, kita lanjut untuk kajian kita nih dengan Pak Ustaz tadi Ustaz dengan Nasi.
Waalaikumsalam Pak Roni, suaranya keceren banget itu Bu Lisanya. Sehat, Bapak. Alhamdulillah Pak Roni, terima kasih doanya. Mau nanya ini pagi ini. Iya. Hadiah orang sholat ini Pak Roni baru bergabung Masya ya. Allah. Jadi begini, Bos saya. Itu kan nasihat, itu kan diulang-ulang, Bos. Ya, Bila itu wudhu sempurna dari rumah ya, kalau mau berjemaah di masjid itu akan diampuni dosa-dosanya dari sholat ke sholat. Jadi yang kami tanyakan sholat seperti apa, bukan? Jadi belajar baca, Iya. baca. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Pak Ustaz. ya Pak Roni, masya Allah luar biasa. Ya hadis itu sahih Pak Roni. Tapi kita mengacu lagi ke surat 11 114 ya. Ya. Di surat 14 itu dia mengacu ke sini ya. Surat Hud ya ayat 114, dan laksanakanlah sholat pada ujung siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, maka dijelaskan di hadis itu, kalau kita dari rumah berwudu gitu ya, sholat ke masjid dengan berjemaah, maka diampuni dosanya dari sholat ke sholat. Karena begini Pak Roni, kita ini setiap harinya ada dosa nih Pak Roni. Ya, apalagi kita lelaki ya, kita para bapak-bapak ya. Dosa kita banyak loh. Banyak. Maka terjadi Pak Roni, kalau ibu-ibu tuh nangisnya nutup mulut ya. Oh, mulut. Kalau bapak-bapak nangisnya dia mengusap air mata di bawah ya. Mengapa demikian? Kalau ibu-ibu tuh banyak dosanya di mulutnya. Kalau bapak-bapak banyak dosa di matanya. Ya. Melihat orang tidak berjilbab dosa. Lihat kita ada Facebook orang muka aurat dosa. Kita pakai motor ada ibu-ibu, ada perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana pendek, kita lihat itu dosa. Enggak dilihat gimana, dilihat berdosa gitu. Ya, dilihat lewat ya Pak ya. Nabrak bunga lewat. nabrak mobil orang nggak lihat. Nabrak gitu. Ya, dilihat gimana itu dosa kita. Maka disebutkan di hadis itu akan dihapuskan dosa kita dari sholat ke sholat. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalau kita mengamalkan ini dihapus semua dosa kita. Dosa itu nggak bisa sekaligus dihapus, nggak bisa, karena kita ngambil dari surat Hud ayat 114. Kita merasa kebaikan dihapus, dosa kita dihapus. Tapi kalau kita buat lagi timbul lagi gitu ya, banyak lagi. Nah insya Allah Pak Roni, kalau kita amalkan ini kita dihapus antara sholat ke sholat. Insya Allah Pak Roni, insya Allah hadisnya sahih. Oke. Baik Pak Roni, terima kasih sudah bersama kita untuk kajian kita pagi ini. Yang berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Tadi Bapak. Pak, baik Bapak silakan. Apa? Alhamdulillah Pak Opa sehat Pak Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan diulang ini Pak Opa. Kemudian Yang diulang ketika yang ketiga diulang ini Opa, halo. Yang diulang. ketiga tadi apa? Oh, gitu ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa di 35 Indir dan Mas Dik
dinasti Rasul itu bersama dengan orang-orang miskin, Ustaz ya. Nah, tapi kenyataannya saya itu pernah sering melihat di dalam kehidupan ini, malahan hari-hari bergaul dengan mereka. Maaf ngomong ya Ustaz ya, orang miskin ini tidak pernah sholat Ustaz. Bukan nggak pernah di apa lalu kita pelajari dari kehidupan mereka tuh. Mereka tuh bukan nggak mau sholat Ustaz, tapi memang dari kecil nggak bisa sholat. Ya. Nah, pernah Lala kan satu ruangan sama Mimi kerja, pernah dinasehati dikasih alat sholat, tapi sampai sekarang mereka nggak sholat. Gitu. Ini orang itu maksudnya ya memang hari-harinya dia kerja beres-beres ruangan, security kompleks. Nah mereka tuh setelah lalu belajar mereka tuh bukan tidak mau sholat, tapi kan dari sini nggak bisa sholat. Nah itu gimana Ustaz? Ya itu aja, makasih. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, kita ke Opa dulu tadi di 35 ini ya. Silakan. Ya, maaf pas Opa ini diborong ya. Hadiah tadi tidak ada ya, di hadisnya itu tidak ada itu, tapi siapa tahu ada yang bisa membaca hadis yang sahih, kita tidak membantah ya, tidak menutup kemungkinan untuk diberikan pada kita, tapi untuk sementara saya tidak paham dengan hadis yang hadiah itu. Yang kedua, salat gaib itu ada hadisnya, tidak apa-apa, itu ada hadisnya. Terus tadi yang tiga bahwasanya kenapa di surah At-Taubah itu tidak ada bismillah ya? Bahwasanya di situ ada penjelasan perjanjian dengan orang-orang munafik. Maka di situ juga tidak ada bismillahnya. Itu juga ada tentang kisah perang-perangan ya, perang. Terus yang ketiga Pak Opa, setan tuh masuk, setan apa iblis ya? Nah, gitu kan. Setan itu setan sama iblis sama ya? Ya, setan. Bahwasanya keadaannya setan itu dari jin dan manusia ya, jin dan manusia ya, jin dan manusia. Jin itu nggak kelihatan setannya itu ya. Manusia kelihatan setannya. Jadi manusia yang tingkahnya seperti setan, maka dia berkawan sama setan, kesurupan setan, gelombangnya sama. Ustadz kok tega banget bilang manusia itu setan? Iya, ada dalilnya di Al-Imran nih, bahwasanya tidak lain musuh-musuh Nabi itu adalah dari jin dan manusia. Ya, setan dari jin dan manusia. Mau lihat setan yang kelihatan, tadi malam jam 1, jam 2 itu masih banyak setan di luar. Ya, setan perempuan, setan laki-laki, bajunya satu jarin gitu ya. Goyang-goyang di diskotik itu setan itu. Ya, setan itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu yang gentayangan ini. Nah, dia akan masuk kepada orang-orang yang hatinya kotor, setan itu. Ustadz kok tega banget bilang hatinya kotor? Karena Allah menjelaskan di surat 7, sesungguhnya setan itu tidak bisa masuk dengan orang ikhlas. Ya, wa min khalfihi, malah katakan kugoda mereka itu dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Kalau katakan silakan kamu goda, tapi kamu tidak bisa mempengaruhi orang yang ikhlas itu. Orang yang ikhlas nggak akan kesurupan. Ya, insya Allah Pak, kita tidak masukkan setan. Jadi begitu orang yang ikhlas tidak terus ada kan? Iya. Tapi bedanya dengan orang yang bisa melihat makhluk yang di luar yang alam kita itu Pak? Ya, ada orang kadang-kadang kalau anaknya indigo, cucunya indigo bangga ya. Indigo, apa sih arti indigo tuh? Apa artinya? Bersama setan gitu. Gitu ya. Iya, kok bangga bersama setan gitu. Kenapa dia bisa melihat? Kalau kita mengkaji di surah Al-Araf 1 itu bahwasanya 27 ya, setan itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Ini Allah yang menjelaskan, Al-Araf 27. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang itu bisa melihat setan itu? Karena di tubuhnya ada setan. Di tubuhnya ada setan, maka dia bisa melihat setan itu gitu. Sebenarnya kita tidak boleh bangga dengan arahnya indigo gitu ya. Coba saya bacain ya, Al-Araf 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana hal setan telah mengeluarkan ibu bapak kamu dari surga dan mengeluarkan pakaiannya keduanya untuk memperlihatkan aurat. Sesungguhnya dia setan itu pengikut yang dapat melihat kamu di suatu tempat dan kamu tidak bisa melihatnya. Ini Allah yang mengatakan.
Tapi kalau dia bisa melihatnya, berarti sudah di luar keputusan Allah. Berarti Allah telah kembali ke surat 7:17 tadi, bahwasanya Allah katakan, silakan kamu goda, kecuali kamu tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Jadi itulah kita Al-Quran tematik itu, dia berhubungan ayatnya, yang menjelaskan ayat ini, sehingga bisa kita mengambil satu kesimpulan. Ya, oke. Itu bisa dihilangkan ya Pak ya? Bisa dihilangkan. Hilangannya terapi hati. Orang itu yang diterapi hatinya bukan langsung dibacakan Al-Quran saja. Biasanya orang begini Mbak Lisa ya, orang rupiah langsung ustadznya auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wallahul la ilaha illa, hilang pada saat hilang ustadznya, ada ustadznya. Nanti ustadznya pergi, masuk lagi, balik lagi. Yang bagus hati orang itu yang kita terapi. Ada terjadinya terapi hati namanya. Terapi hati. Kalau hatinya sudah bersih, kita masukkan ilmu-ilmu Al-Quran, maka setannya akan kabur. Gitu, Pak ya. Iya, benar. Baik. Kita ke Mbak Lala tadi di Genten ini Pak Ustaz. Iya, Mbak Lala di Kenten. Coba Mbak Lala kita kaji suratnya Al-Am ya, suratnya 6 ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah dalam mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Barang siapa yang dihendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan sedang mendahaki langit. Demikianlah Allah melimpahkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah tadi Mbak Lala, saya senang banget ya. Pertanyaan Mbak Lala ini intelek banget ya. Ya, Mbak Lala ini pinter orangnya. Mereka rajin juga ikut kajian. Rajin banget ini. Ya. Kenapa Ustaz di hadis itu bahwasanya Nabi bersama orang miskin? Ya miskin seperti apa dulu? Ya miskin seperti apa dulu ya? Nanti di akhir zaman itu, di akhirat, Nabi sama orang miskin. Orang yang miskin maksudnya seperti apa? Orang yang beriman, yang bertakwa, tapi dia punya kekurangan itu ya. Nah, kenapa demikian? Kalau dia tidak banyak harta, nanti dia tidak repot dalam mempertanggungjawabkan dari bagasinya di pada masa nanti. Di Al-Anbiya 188 surat 21 berapa lupa ya saya, bahwasanya ada pertanggungjawaban pada masa nanti, dia tidak repot. Nah kalau orang miskin nggak sholat itu nggak bisa. Nah tadi pertanyaan Mbak Lala tadi, saya lihat kok orang miskin nggak sholat dengan alasan nggak punya waktu. Malu dong, di muka bumi ini dikasih Allah yang luas, nggak punya waktu untuk Allah. Kita tanya, andai kata Mbak Lisa ada orang miskin di rumahnya, Mbak Lisa cuma memantau dia 5 kali 1 hari, tapi dia nggak mau datang. Alasannya sibuk dengan mengepel, sibuk dengan cuci piring. Kira-kira Mbak Lisa marah tidak? Marah, pasti marah Mbak Lisa ya. Ya. Nah pun Allah akan marah sekali gitu. Maka tadi jangan heran Mbak Lala bahwasanya di sini Allah jadikan bahwasanya kalau orang itu dia bisa menerima Islam maka dipermudahkan. Tapi barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka dia seperti mau naik langit mau sholat itu, saking capek ya, saking tak bisanya itu. Nah, mengapa demikian? Penyebab mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak dapat petunjuk, karena mereka itu jarang berbuat kebaikan. Ustadz mereka banyak berbuat baik, karena berbuat baik mereka itu ada pamrih. Dia nyapu di sana agar dikasih ini, dia bekerja ini agar dikasih ini, dia bisa ngomong lembut sama orang agar orang bisa sedekah sama dia. Nah itu pamrih, maka Allah tidak akan terima. Tapi kalau dia itu bekerja karena Allah, maka Allah jelaskan wa ma khalaqtul jinnata wal insa illa liya'budun, bahwasanya tidak ada yang bersembah cuma aku, maka ma'uridu rizki ya. Rezeki kamu tuh aku yang mengatur. Tapi kalau kita berharap rezeki itu dari orang itu ya, maka ini akan sia-sia ibadah kita, akan sia-sia. Contoh, misalkan kita siaran di RRI ya, kita mengharapkan rezeki dari RRI ini akan sia-sia loh. Tapi kalau kita berharap rezeki dari Allah ya, Masya Allah luar biasa rezeki dari Allah itu. Sang Maha Kaya cinta sama kita, mengalir rezeki. Insya Allah.
Mudah-mudahan Mbak Lala, kita doakan teman-teman di luar sana bisa ibadah, dapat hidayah dari Allah SWT, insyaallah. Baik, Mbak Lala, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, Pak Abu Bakar, silakan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar. Ya, sebelum saya bertanya, saya mohon maaf Ustaz terlebih dahulu ya, dengan sedalam-dalamnya. Ya, saya mendengar jadi pertanyaan tentang masalah berat halia itu. Halo Ustaz. Ya, halo. Pak, kita dengar. Jadi ada 3 pendengar setiap kita yang menanyakan tentang berat halia. Iya. Jadi jawaban Ustaz, saya belum pernah ketemu dengan hadisnya. Ya, Ya. Nah, ini ya. pertanyaan saya, apakah hadis yang saya bacakan ini ada hubungannya juga Ya, dengan sholat halia? ya. Ia tidak ayatul kursi hajatan baru muslimin dan muslimat dan musyrikin wal malik aina ma itu nabi inabikan. Jadi apabila dibacakan ayat kursi kepada seluruh dari barat dan dari timur, maka pahalanya sama dengan 600 barat. Jadi hadis ini saya belum telusuri juga Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Bukan Ya. saya mohon maaf. Jadi hadis ini apakah mutawatir? Benarkah apakah sahih? Jadi itu saja Ustaz, terima pencerahan Ustaz. Baik, Pak Abu Bakar, terima kasih sudah bergabung. Silakan ini Pak Ustaz langsung ditanggapi saja. Ya, Pak Abu Bakar, itu hadis itu doa itu Pak Abu Bakar. Itu hadis itu doa. Ya. Hadis itu doa untuk muslimin dan muslimat. Bukan untuk hadiah sholat tadi Pak Abu Bakar. Ya, kalau doa memang ada untuk kita mendoakan muslimin dan muslimat. Ada, boleh kita mendoakan. Tapi menghadiahkan itu dibantah di Ibrahim 31 Pak Abu Bakar. Ya, menghadiahkan. Tapi kalau doa boleh, ini bagus gitu. Muslim muslimat itu juga berhubungan di surat 35 ya, 3335 dia. Wal muslimin umat itu ada berhubungan di surat 3335 itu Pak Abu Bakar. Jadi kalau Pak Abu Bakar sempat baca ayatnya jadi 35 innal muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim beriman itu berpasang-pasangan, dan kita juga mendoakan muslimin dan muslimat itu, dan kita mendoakan juga orang-orang yang baik, orang-orang sabar itu ya. Nanti Pak Abu Bakar boleh buka di surah Al-Ahzab 35 Pak Abu Bakar. Jadi yang ini juga bahwasanya yang ini adalah hadis untuk mendoakan muslimin dan muslimat. Insya Allah Pak Abu Bakar. Ya, saya bukan membantah, maaf ya Pak Abu Bakar ya. Insya Allah ya, berkah Pak Abu Bakar. Oke, Pak Abu Bakar di Jawi, terima kasih sudah bergabung untuk share-nya tadi ya, dan mematikan kajian kita di 3611. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Pak Jakaria, silakan Pak Jakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Amin ya Allah, amin, berkah. Hanya ini ya Ustaz. Sholat berkelanjutan Allah menunggu kembali saat itu. Gimana ulang Pak? Sholat Sholat menunggu khutbah Jumat. menunggu waktu sholat Jumat. Hmm. Sholat Jumat itu 2 rakaat setelah naik lembu. Lalu masuk yang sholat 2 rakaat. Itu memang ada nama sholatnya dan sebenarnya gitu Ustaz. Oke, Soalnya nanti terima kasih Pak Ustaz. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jakaria ya, di sahabat mengenai tuntunan sholat Jumat sebelum sholat Jumat itu Pak. Ya, Pak Zakaria, bahwasanya sholat sunnah sebelum sholat Jumat itu tidak ada hadisnya, Nabi kita tidak melakukan itu. Tapi kita boleh juga sholat apa namanya yang apa? Bukan tahiyatul masjid, apa dah sholat apa ya? Ada namanya. Saya lupa ngeblank ini. Ya, sholat pokok di waktu itu, sholat waktu itu saya lupa namanya. Nanti saya chatting aja Pak Zakaria ya.
Ya. Jadi hadisnya tidak ada, tapi kalau orang pengen sholat apa namanya, saya lupa ya, saya lupa, kok lupa banget ya, insya Allah ya. Tapi untuk qobliyah itu tidak ada hadisnya. Tapi kalau orang melakukan pengen sholat sunnah masjid, kalau sunnah apa nama itu, silakan saja, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Yang kita lihat kalau ya maaf ya, kalau orang-orang Muhammadiyah dia nggak langsung ada seperti, karena Muhammadiyah itu dia lebih menyaring mengenai yang mana yang hadisnya sohe tidak sohe gitu. Saya bukan membela-bela Muhammadiyah kemana ya, saya melihat itu yang sering dilakukan oleh tim-tim kita, teman-teman kita Muhammadiyah gitu ya. Saya juga dapat juga, tapi kadang-kadang orang sholat apa saya lupa namanya itu, boleh saja, tapi bukan sholat qobliyah ya, insya Allah Pak Abu Bakar. Baik, Pak. Kalian tadi ya, Pak ya. Di sama-sama. Sholat mutlak ya. Dan tentunya kajian kita masih ada waktu dengan sesi terakhir. Jadi ada yang sudah diingatkan, di juga ya. Oh di WhatsApp 12 Agustus ya. Dan saya meminta kembali untuk pamitan oke, jadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya ini mau nanya. Dari siapa Bapak? Dari Ustam Pelaju. Oke, silakan. Ya Pak Ustam ini. Saya ini Ustaz yang berlaku sunnah berapa? Lima kali. Ustaz, menurut saya menanya, anak saya ini kan meninggal Abdurrahman kan. Nah, jadi saya menanya ini kan mereka saya jadi kemudian ya Abdurrahman bin Saud ini nah saya itu tadi Pak Ujang tanya puji Pak Ujang dia jauh itu ini memang tidak setuju jauh tidak boleh kalau memang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Fendi di Pelaju. Silakan Pak Ustaz ini. Dibantu sedikit Mbak Lisa. Pak Ustaz Fendi sering mendoakan ataupun memberikan doa hadiah ya di sholat tahajud untuk almarhum anaknya itu Pak. Oh iya, ya. Baik Pak, tadi saya edit sedikit Pak Sakaria, tadi sholat mutlak Pak Sakaria. Kita sholat mutlak saja bisa sebelum Jumat tadi ya, enggak apa-apa. Ya, saya juga kadang-kadang jadi imam, menjadi khotib, orang ngebang, orang sholat sunnah, saya sholat mutlak saja, insya Allah. Ya. Tadi yang Pak, siapa tadi Pak Arifin? Sholat ini ya Pak ya Di Pelaju ya, Pelaju. Tadi sholat tahajud dia menghadiahkan untuk anaknya Abdurrahman ya. Lebih baik didoakan saja Pak. Ya, jangan kita sholat tahajud ini saya hadiahkan pada anak saya, itu tidak ada dalil ya. Tapi kalau misalkan Pak yang Pelaju tadi pada saat syukur mendoakan anaknya dengan sungguh-sungguh dan diterima amal solehnya, dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, Bapak banyak berdoa saja untuk dia pada saat sebelum sholat, pada saat ruku, pada sujud ya, sujud pertama, ruku pertama gitu, sujud kedua, ruku kedua gitu. Setiap sujud, setiap ruku kita berdoa, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat itu dihadiahkan untuk anaknya, itu belum ada saya membacakan dalilnya. Ya, belum ada saya membacakan, insya Allah. Baik, Pak Ustaz Fendi di Pelaju, itu tadi penjelasan dari Pak Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk yang baru saja bergabung tadi, masih ada kesempatan untuk terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Bobi, boleh Pak? Silakan ini Pak Bobi dengan Pak Ustaz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanyakan tentang sholat. Kalau yang sholat itu kan dia cuma bisanya baca ayat-ayat pendek, tapi nggak lengkap. Nah, bagaimana ini sholatnya itu sah atau tidaknya? Terus di akhir sholatnya dia lalu berdoa membaca ayat-ayat pendek gitu.
Ya, Pak Bobi, alhamdulillah. Maka Allah jelaskan itu bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi sesuai dengan kemampuan kamu. Ustadz boleh nggak baca Al-Fatihah sama ayat pendek? Boleh gitu. Yang penting Al-Fatihahnya itu ya. Misalkan sudah baca Al-Fatihah waladhdallin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Yang tidak boleh lagi qala Rasulullah, misalkan hadis yang kita bacakan tidak boleh. Tapi alif lam mim Allahu Akbar itu pun boleh. Apalagi qul huwallahu ahad kan lumayan 3 ayat ya. Ya, panjang juga itu. Ya. Tapi kalau kita bisa, sayang karena satu huruf bacaan Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Itu kalau di sholat lebih lagi dia dapat 10 kali lipat lagi gitu. Jadi kita panjang-panjang kalau sholat sendiri gitu ya. Boleh 1 juz, setengah juz. Tapi kalau ngimam jangan. Ya ngimam jangan itu. Pendek-pendek aja, ina atena boleh gitu. Nah apa-apa Pak Bustam, insya Allah belajar terus. Ya jangan henti-hentinya belajar, karena ingat ya, kita nanti masuk surga sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Ya yang kita amalkan. Maka tadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Berupa kita hakim tadi ya. Enggak apa-apa. Karena sudah kita baca, yang penting Al-Qur'annya itu misalkan inna atoina kal kausar. Nah, pasal itu belum lupa. Jadilah enggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Apa? Tapi belajar terus ya. Jangan nggak belajar ya Pak ya. Jangan nggak belajar. Daripada nggak sholat itu sudah berdosa. Malah lebih parah lagi itu. Yang penting Al-Fatihahnya itu. Untuk durasi sholat itu sendiri gimana? Durasi itu tergantung pada orangnya. Contoh Mbak Lisa ya, kita misalkan orangnya kita tahajud Allahu Akbar, kita pelan ya, adanya Allahu Akbar gitu ya, kan cepat. Ada yang baca Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itu ya, ada yang Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang penting dia baca, dia ingat kepada Allah. Maka Allah jelaskan innani anallah. Ya, sesungguhnya aku ini Allah, laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, terima tidak terima itu urusan Allah. Urusan Allah itu insya Allah. Insya Allah. Oke. Kita ada di sesi terakhir untuk dialog kita nih Pak. Silakan untuk mengakhirinya sebelum kita berpisah. Ya, Masya Allah luar biasa tadi bahwasanya hadiah orang salat tadi terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita ulang lagi, mengapa orang masih keji mungkar dia sholat? Karena dia belum paham Al-Quran tadi, belum ujlu tadi. Nah, mengapa juga orang belum bahagia sholat itu? Padahal kalau sudah satu bahagia banget loh, bahagia banget. Ya, kenapa orang belum bahagia sholat? Karena dia belum mendapatkan kenikmatan itu, belum paham isi Al-Quran tadi. Kalau orang yang merasa bahagia sholat, dia menunggu waktu sholat tadi. Ya, dia waiting, menunggu waktu sholat. Kapan sholat ini? Kapan sholat ini? Karena dia mendapatkan kebahagiaan. Namun bagi orang yang belum bahagia sholat, maka dia sholat itu antara mau dan tidak saja, antara kewajiban saja. Tapi bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, ini menjadi satu kebutuhan, menjadi kebutuhan. Indah banget sholat itu, indah banget, insya Allah. Dan juga bahagia, dan juga bahagia, doa kita dikabulkan, dan juga kita terhindar dari perbuatan yang keluh kesah. Insya Allah kita berkah dari Allah SWT. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya bersama RF pagi ini untuk kajian yang memiliki fasilitas. Mudah-mudahan ada manfaat dan ya berikan semangat untuk semua yang dari pemaparan dan pengalaman ya Pak ya, dan barokah Pak. Baik, baik.